boleh tahu mengapa orang-orang seperti Romo Carolus, Pendeta Jeki itu diberi penghargaan Ma'arif Award? Sebenarnya alasannya sederhana sekali ya. Kita berangkat dari sebuah filosofi yang sederhana, kemanusiaan itu satu. Jadi siapapun yang berjasa ya, apakah itu untuk menciptakan perdamaian, menolong orang yang miskin seperti Romo, tadi juga seperti Jack ya, pendeta, itu layak ya. Kita tidak melihat lagi ini agamanya apa. Mungkin orang yang tidak beragama kalau baik kita berikan juga, tidak ada masalah. Betul. Dan yang dapat penghargaan kan banyak yang dapat. Banyak. Ini kebetulan yang lain berhalangan ya. Betul. Di sini juga saya catat ada Kiai Hasan Naini. Iya, dari Lombok. Dari Lombok, NTB. Juga ada Habib Ali Kalimantan. Habsyi dari Kalimantan Selatan. Orang Syiah itu. Dia memberi jasa kepada masyarakat. Dan itu bisa diterima oleh masyarakat ya? Iyalah. Lintas agama. Lintas agama, lintas ini. Lalu apa yang Buya dan teman-teman di Ma'arif Institute harapkan dengan adanya penghargaan semacam ini? Ini akan jawab direktur ini. Baik, Fajar. Ya, sekitar tahun 2007 kita berdiskusi di Ma'arif itu untuk memberikan semacam satu penghargaan kepada orang-orang yang punya kontribusi tetapi tidak banyak dikenal secara publik begitu. Tetapi kita tidak ingin latah juga memberikan award-award tanpa ada nilai beda yang selama ini tidak muncul begitu. Dan yang menyatukan mereka adalah semangat kebinekaan yang merasa bahwa perbedaan itu adalah kekuatan yang membuat mereka bisa hidup bersama. Nah, kita berpikir Ma'arif Award itu adalah sebuah apresiasi kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang biasa tapi dengan karya yang luar biasa. Itu semangatnya. Ya. Buya, beberapa orang kalau tidak bisa dibilang banyak yang mulai khawatir dengan situasi dan kondisi terakhir di mana mulai muncul konflik-konflik bernuansa agama, kesukuan, ya, kelompok yang membuat nilai-nilai yang kita banggakan dulu yaitu kebinekaan mulai terganggu. Menurut Buya? Saya rasa ya, kalau orang tidak gelisah melihat keadaan bangsa yang semacam ini, itu orang itu tidak normal. Jadi para elit sebagian itu kita lihat senyum-senyum aja, yang korupsi juga senyum-senyum aja. Jadi menurut saya ini dia yang tidak normal, saya yang tidak normal gitu. Jadi, di situ susah itu ya. Tapi inilah kenyataan. Mari kita akui ya bahwa bangsa ini sedang sakit ya. Dan contoh teladan ya dari orang-orang yang semestinya berteladan itu tidak ada. Korupsi itu sekarang menurut saya sudah masif ya, menggurita ya, sampai ke bawah gitu. Dan mungkin juga ya yang koruptor itu kan juga banyak orang-orang yang mengaku beragama. Jadi agama menjadi topeng dan itu sebenarnya pembajakan terhadap Tuhan sebenarnya. Kita tidak berasa ya. Ini sangat memprihatinkan keadaan ini. Jadi Buya juga merasa risau terhadap kondisi yang ada sekarang ini. Risau dan galau ya. Buya gaul juga ya. Iya. Tapi menurut Buya apa yang salah dengan bangsa kita ini sampai kemudian membuat Buya bukan cuma risau tapi galau? Saya rasa ini kesalahan kolektif ya, tapi yang paling bersalah sungguhnya yang kalau dosa yang paling banyak dosanya orang-orang yang mengaku mengklaim sebagai pemimpin yang dikenal dalam legenda Yunani itu ya, kan pembusukan ikan kan dari kepala ke insang ke badannya, kepalanya. Jadi yang perlu diperbaiki kepala ini. Jadi siapapun ya, biasa dia RT ya, sampai ke atas lah. Saya tidak mau nyebut ke atas tuh. Itu aja. Right. Ma'arif Institute sudah berusia 10 tahun. Ya. Kalau Buya masih ingat, apa tujuan mendirikan Ma'arif Institute dulu? Sebenarnya untuk menjawab ini sebenarnya yang mengambil inisiatif kan bukan saya malu sebenarnya itu. Saya sampai terakhir ini saya kok nama-nama ada nama saya di situ ya. Buya stop sampai di situ. Karena nama acara ini Kick Andy. Oke. Dan saya kan jadi nggak enak karena saya nggak malu.
Tolong diralat Buya, bahwa Buya bangga atas nama Ma'arif yang dipakai. Lama-lama saya bangga ya. Oh, lama-lama. Tunggu, perlu diusut Buya. Kenapa lama-lama Buya bangga? Ya karena yang mengajarkan anak muda, saya kan belakang aja nama-nama gitu. Yang kerja yang muda-muda ini. Jadi ternyata kalau suatu pekerjaan itu diserahkan yang muda-muda, yang masih dinamis ya, kreatif, anak-anak muda yang punya dedikasi. Ada teman-teman dari Ma'arif Institute, ya, coba berdiri. Mereka yang bekerja keras di belakang Ma'arif Institute, iya. Nah, apa peran yang ingin disumbangkan oleh Ma'arif Institute, ya? Dalam konteks apakah kebinekaan, apakah perbaikan akhlak dan moral yang membuat Buya galau? Apa peran yang ingin dimainkan sebenarnya? Sugih saya lihat ya, Ma'arif Institute hanya menyalahkan sebatang lilin sebenarnya di tengah-tengah kegalauan, kegelapan moral, kegelapan macam-macamnya. Jadi sebenarnya hati nurani yang sudah tidak berfungsi kok. Akal sehat tidak berfungsi. Oleh itu Ma'arif Institute mencoba ini, walaupun lilin ya, kecil sekali. Banyak ya saya dengar kegiatan Ma'arif Institute. Tapi yang membuat saya agak bingung nih Buya, adalah ketika Ma'arif Institute menggagas pembuatan sebuah film berjudul Mata Tertutup. Ya. Ketika saya diminta untuk membuat film ini, saya menyatakan sangat setuju. Karena apa yang disebut dengan radikalisme itu sebetulnya kan bunuh diri bangsa, bunuh diri anak muda di masa depan gitu loh. Dan salah satu tolok ukur dari bangsa ini selain misalkan kesejahteraan ekonomi adalah kegembiraan dan peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya sangat setuju bikin film ini untuk civic education, pendidikan di sekolah-sekolah, karena pemerintah tidak cukup mengakui krisis adanya radikalisme yang menyusup ke sekolah-sekolah. Orang Indonesia biasanya kalau bicara pluralisme itu basa-basi. Basa-basinya kadang-kadang itu membosankan untuk saya pribadi. Seakan-akan pluralisme itu hanya menunjukkan apa yang disebut semua harus berkumpul menjadi satu dalam suatu wajah gitu loh, ya kan. Dalam pluralisme keberagaman yang semua orang bisa hidup di dalam masing-masing berbangsa ini. Jadi kalau saya mau bikin film NI ini ya tidak perlu basa-basi. Untuk apa basa-basi? Bangsa ini memerlukan gugatan yang tidak basa-basi. Maka kalau saya mau bikin film yang tidak basa-basi di dalam persoalan-persoalan penting kayak radikalisme dan sebagainya, karena memang itu harus dikatakan ke anak-anak sekolah kita. Kalau itu tidak berani dikatakan ke anak-anak sekolah kita, pengakuan menyusupnya radikalisme ini, maka sebetulnya kita telah sama-sama dengan para radikal itu mengikat bom bunuh diri ke anak-anak remaja kita. Buya, Anda termasuk salah satu tokoh yang rajin mengkritisi hal-hal yang memang tidak pantas dan mengganggu keberlangsungan bernegara dan berbangsa. Boleh tahu inti utama dari kritik-kritik Anda itu lebih kemana? Saya rasa bukan saja kepada pemerintah ya. Jadi saya begini. Jadi sebuah sistem kekuasaan ya, itu tanpa ada visi moral yang tajam ya. Ini bukan pendapat saya, bisa kutip. Itu pasti merusak itu. Ini kan tadi saya Garin mengatakan orang berbasa-basi. Ya. Berbasa-basi itu kalau kita lihat dalam bahasa Melayu klasik itu artinya orang pandai bertanam tebu di bibir. Manis ya. Yeah. Tapi busuk dalam itu yang terjadi. Orang sudah tidak berbasa-basi asal enak aja gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak tampil secara autentik. Itu yang menurut saya ya, penyakit kultural kita sekarang. Tertarik dengan pandangan Anda tentang korupsi tadi ya.
di mana kita semua bisa melihat seseorang yang bahkan sudah menjadi tersangka dan diperiksa Ya, oleh KPK, seusai diperiksa mereka keluar dan tertawa-tawa. itu dia. Seperti Anda sebutkan tadi, apakah dia yang sudah tidak waras atau penonton yang tidak waras? Iya, Apa yang terjadi ya, oke. sebenarnya dengan bangsa ini, Buya, ketika rasa malu itu hilang? Iya, pada suatu hari ya, Romo Beni dan seorang biksu mendut datang ke rumah. Kita bicara yang begini itu. Lalu salah seorang di antara kami itu mengatakan, kita gelisah, kita mengerti keadaan, kita juga resah dengan keadaan. Itu katanya, mungkin kita yang tidak normal katanya itu ya. Yang normal itu yang senyum-senyum, koruptor ya senyum itu ya. Dari diskusi itu apa yang disimpulkan? Diskusi Anda dan teman-teman yang merasa ada Ya, yang kita salah dengan simpulkan bangsa itu, kita. kita ya masih percaya kitalah yang normal gitu. Oleh sebab itu speak out, bicara terus. Sampai di mana ujungnya nanti kita tidak tahu ya. Kita terus saja. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan apa, Buya? Saya rasa pertama tadi memulihkan kedaulatan, dan yang kedua memang korupsi ini sudah selalu buruk ya. Korupsi harus, walaupun tidak akan habis betul ya, tetapi saya ingin menunjukkan, ingin mengatakan bahwa mari kita halau korupsi ini sampai kepada ujung-ujung dunia yang paling jauh. Itu harus tekad kita bersama. Anda adalah salah satu tokoh yang tidak lelah memperjuangkan pluralisme di negeri ini. Ya. Tapi kita juga tahu bahwa banyak orang kelihatannya tidak bahagia dengan perjuangan-perjuangan semacam ini, atau tidak suka atau menolak. Nah, bolehkah Anda mengemukakan pendapat Anda tentang pentingnya pluralisme ini dan apa dampak yang akan dihadapi bangsa ini kalau tidak ada pluralisme atau penghargaan terhadap kebinekaan? Itu kan ada pendapat yang menyesatkan ya. Pluralisme itu kita bisa pindah agama seenaknya, bisa seperti orang nukar baju, itu tidak benar. Pluralisme mengakui keberbagaian, dan itu fakta keras dalam sejarah. Dan agama, Quran yang saya pahami sangat mengakui itu. Menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu kata Quran ya, itu saling mengenal untuk bertukar unsur-unsur peradaban. Jadi kalau orang menolak kenyataan semacam itu, menurut saya tidak usah datang ke muka bumi lah ya. Itu faktanya semacam itu gitu ya. Bahkan saya sampai mengatakan begini. Jadi sebenarnya bumi ini, planet bumi ini ya, itu untuk semua orang kok. Termasuk orang yang mengaku tidak bertuhan, dia berhak hidup di sini. Asal kita tidak saling membinasakan ya, asal kita menghormati hukum, menghormati undang-undang. Saya rasa itu ya. Dalam konteks itu adakah imbauan yang ingin Anda sampaikan kepada penonton, seluruh penonton dalam acara ini, Buya? Ya, marilah kita ya, secara kultural dan moral kita menjadi manusia siuman. Saya rasa itu yang penting. Baik, Buya. Walaupun ada canda, tapi mudah-mudahan penonton semua bisa memahami apa yang Anda ungkapkan tadi. Jadi terima kasih, Buya. Terima kasih ya.